mereka sabar bukan berarti pasrah, Mhm. tapi terus berjuang di tengah ketidakpastian. Halo Sobat Bahasa, balik lagi di podcast Kemaritiman yang bakal ngebahas hal seru seputar dunia pesisir dan laut. Kenalin dulu, aku Windia yang bakal nemanin kalian di episode kali ini. Nah Sobat Bahasa di rumah, kalian tahu nggak sih, aku tuh lagi penasaran banget sama kearifan lokal nelayan sebagai identitas budaya pesisir, khususnya di Kepulauan Riau seperti di Tanjung Pinang dan Lingga. Karena kehidupan nelayan itu nggak cuma sekedar melaut aja, tetapi bagaimana mereka bertahan secara ekonomi dan bagaimana mereka mempertahankan budaya. Sobat Bahasa, kalian juga penasaran nggak sih tentang hal ini? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya tahu hasil tangkapan lautnya saja tanpa mengetahui cerita di baliknya? Tapi tenang, di sini aku nggak sendiri. Udah ada partner aku yang bakal ngebantu jalannya obrolan kita pada hari ini. Halo, Hai, gimana nih kabarnya? alhamdulillah kabarku baik. Nah, sebelum itu kenalan dulu dong sama Sobat Bahasa di rumah, sekaligus ceritain juga kenapa sih kamu penasaran sama kearifan lokal nelayan ini? Halo sobat bahasa yang lagi di rumah, aku Syifa sebagai rekan Windia pada episode kali ini. Jadi alasan aku penasaran sama kearifan lokal nelayan adalah karena sebelumnya pernah dengar kalau sebelum melaut biasanya para nelayan melakukan sebuah tradisi. Makanya aku bakal bertanya ke narasumber yang akan memecahkan rasa penasaran kita hari ini. Baik, sepertinya aku dapat partner yang luar biasa untuk diajak ngobrol bareng narasumber nanti. Daripada makin penasaran, langsung saja kita sambut kedua narasumber kita, Kak Erika dan Kak Vina. Yeay! Halo Kak. Halo. Hai, halo Syifa dan India, halo juga Sobat Bahasa yang lagi nonton. Wah, senang banget nih bisa hadir di sini bareng Kak Erika untuk berbagi cerita dunia nelayan di Kepulauan Riau. Halo Siva, halo Hai. India, halo juga Sobat Bahasa. Terima kasih ya udah mengundang aku untuk berbagi cerita mengenai nelayan Kepulauan Lingga. Di sini kebetulan aku tinggal itu dekat pesisir pantai, jadi aku cukup dekat nih dengan masyarakat pesisir pantai begitu. Nah, ini dia kedua narasumber kita. Jujur, aku tuh makin gak sabar banget buat ngobrol banyak seputar kehidupan nelayan. Gimana sih, Pak? Ada siap gali informasi dari mereka? Siap dong. Yang pertama ada Kak Vina dari Tanjung Pinang ya Kak? Benar sekali. Yang kedua ada Kak Erika dari Lingga. Iya betul banget. Dimulai dari Kak Erika dulu nih. Boleh diceritakan Kak seperti apa kehidupan sehari-hari seorang nelayan di Kepulauan Riau, khususnya di daerah Lingga? Oke, kalau kita melihat kehidupan nelayan di Kepulauan Riau khususnya daerah Lingga, sebenarnya profesi nelayan tuh nggak jauh dari masyarakat setempat karena memang daerahnya tuh dikelilingi oleh laut gitu. Nah, kebanyakan masyarakat Lingga itu bekerja sebagai nelayan. Biasanya para nelayan itu mulai bekerja itu di subuh hari atau bahkan sampai di siang hari gitu. Mereka mencari ikan di laut. Dan mereka tuh menyiapkan tuh dari alat pancing, umpan atau bahkan perahu gitu. Dan juga para nelayan ini tuh sangat bergantung dengan kondisi alam. Jadi kalau kondisi alamnya itu seperti ombak yang kencang ataupun cuaca yang buruk, nah itu mereka bisa kesulitan untuk mencari ikan. Itu kenapa pendapatan mereka tuh sangat bergantung dengan kondisi alam seperti itu. Oh, berarti menjadi nelayan juga tidak mudah ya Kak? Iya, tidak mudah sekali. Profesi ini bisa membuat mereka berada di laut selama hampir seharian hanya untuk mencari ikan. Betul. Belum lagi cuaca yang tidak menentu sampai hasil tangkapan yang tidak selalu pasti. Iya, betul sekali. Menarik sih Kak penjelasannya, tapi aku mau nanya nih Kak, berdasarkan pengalaman pribadi Kakak nih, menurut Kakak kira-kira berapa sih hasil pendapatan nelayan dalam sekali melaut? Terus para nelayan tuh lebih dominan menggunakan alat tradisional atau alat modern nih Kak? Oke, balik lagi seperti tadi aku bilang, kalau nelayan itu sangat bergantung dengan kondisi alam. Kalau emang cuacanya bagus, mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak. Otomatis pendapatan mereka pun banyak kan, mereka bisa menjual tuh di pasar seperti itu. Tapi kalau emang kondisi cuacanya buruk, itu ombak besar, terus
hujan deras seperti itu, mereka akan kesulitan untuk mencari ikan di laut. Otomatis juga pendapatan mereka akan menurun gitu. Mereka nggak bisa menjual ikan lagi itu di pasar. Nah, untuk biasanya nelayan di daerah Lingga, mereka tuh masih menggunakan perahu kayu seperti itu. Karena memang di sananya itu mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akses seperti itu. Tapi mereka itu mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait pelatihan untuk melaut seperti itu. Bagaimana cara melaut yang baik seperti itu. Wah gitu ya Kak, jadi dari penjelasan kakaknya tadi kita tuh jadi tahu kalau menjadi nelayan itu benar-benar nggak mudah, membutuhkan perjuangan yang luar biasa gitu. Betul sekali. Terus nelayan ini memiliki semangat yang luar biasa untuk mencari nafkah bagi keluarga yang ada di rumah. Betul. Gitu ya. Terus menariknya lagi, masyarakat nelayan ini walaupun sudah ada alat modern, mereka masih sebagiannya itu masih memakai alat tradisional untuk menjaga tradisi turun-temurun gitu ya Kak. Betul. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari Kak Vina nih. Nah, menurut kakak, apakah profesi nelayan masih digemari oleh generasi muda saat ini? Seperti yang kita tahu, anak muda sekarang kan bisa dibilang suka memilih-milih pekerjaan ya. Terus apalagi bisa dibilang para nelayan itu kan panas-panasan di tengah laut menunggu hasil tangkapan ikan ya, pasti itu nggak mudah banget dan membutuhkan perjuangan yang luar biasa lagi. Boleh dong Kak cerita kondisi masyarakat mengenai hal ini? Kalau ditanya apakah profesi nelayan masih digemari generasi muda, jujur ini jadi tantangan besar, khususnya di Kepulauan Riau. Anak muda zaman sekarang banyak yang memilih bekerja di kantoran atau sektor industri di kota besar seperti Batam. Wajar sih, karena menjadi nelayan itu tidak mudah. Kita harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu dan risiko tinggi di laut. Padahal sebenarnya profesi ini adalah urat nadi Kepulauan Riau. Sebagian besar masyarakat kita itu bergantung pada laut. Laut bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga bagian dari identitas hidup masyarakat di sini. Seperti yang dirasakan di lapangan, panas matahari dan menunggu tanpa kepastian sudah menjadi napas sehari-hari para nelayan. Dengan total sekitar 36.228 nelayan di Kepri, sangat luar biasa mental para nelayan benar-benar kuat. Jadi bagi mereka sabar bukan berarti pasrah, tapi terus berjuang di tengah ketidakpastian. Sayang sekali ya Kak, generasi muda saat ini tidak mau mewarisi profesi nelayan. Padahal peran nelayan sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Nah bagus ya Kak penjelasannya, tapi jujur aku sendiri masih penasaran banget nih. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, apakah masyarakat nelayan itu masih menjalankan kearifan lokal begitu? Masih ada banget. Kearifan lokal itu sudah menjadi pegangan batin kami di Kepri. Di lapangan, saya masih sering melihat nelayan itu melakukan ritual doa dan ada juga tradisi mandi safar. Mandi safar ini adalah doa tolak bala atau dalam artian menolak musibah. Di mana seluruh warga Pulau Penyengat itu melakukan tradisi mandi safar, dilakukan secara beramai-ramai, termasuk nelayan juga mengikuti tradisi tersebut sebelum kapal turun melaut, sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Jadi meskipun sekarang kami sangat terbantu bantuan dana dari pemerintah untuk operasional, tradisi tetap kami jaga. Bagi kami bantuan dana itu untuk mesin kapal, tapi kearifan lokal itu untuk ketenangan jiwa saat melaut. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat nelayan ini masih menjaga tradisi turun-temurun gitu ya. Iya, betul. Tadi kayak apa mandi safar ya, itu menarik sih. Mandi safar itu bentuk rasa syukur masyarakat nelayan dan bentuk doa keselamatan nelayan sebelum mereka turun melaut gitu. Terus walaupun sudah mendapatkan dana operasional, masyarakat nelayan percaya kearifan lokal dapat membawa ketenangan batin untuk menjaga tradisi leluhur. Menarik sih Kak. Sekarang kami mau nanya nih ke kakak-kakak sekalian,
Selama menggeluti profesi ini, apakah ada dukungan dari pemerintah untuk mensejahterakan nelayan? Jika ada, dalam bentuk apa nih Kak? Tentu ada Syifa. Kabar baiknya, Pemprov Kepri baru saja mengalokasikan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah hasil pemangkasan kegiatan yang tidak penting seperti perjalanan dinas. Bantuan ini ditujukan bagi 9.058 nelayan tradisional di Kepri, di mana masing-masing mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp300.000. Fokus utamanya adalah membantu kami menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak, mengendalikan inflasi, dan mendorong produktivitas nelayan. Pemerintah juga sangat selektif. Bantuan ini diprioritaskan khusus nelayan yang belum pernah tersentuh bantuan pusat APBN seperti BLT sembako atau BLT bahan bakar minyak. Gitu. Jadi ini benar-benar upaya jemput bola agar kesejahteraan kami di daerah tetap terjaga. Oh gitu ya Kak. Oke, sekarang kita coba dengarkan dari Kak Erika nih. Kalau kita bicara tentang bantuan pemerintah untuk daerah Lingga, sebenarnya daerah Lingga itu sendiri udah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 10.000 nelayan untuk mendapatkan BPJS gratis. Yang dimana program ini itu ditujukan buat masyarakat nelayan untuk sebagai bentuk jaminan keselamatan mereka saat mereka melaut nanti, seperti itu. Selain itu juga mereka juga mendapatkan pelatihan bagaimana cara melaut untuk menjaga keselamatan ketika cuaca sedang tidak kondusif, seperti itu. Program ini tuh sangat bagus untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan laut mereka. Nah, dengan demikian, dengan adanya pelatihan ini, masyarakat nelayan itu bisa mendapatkan ikan lebih banyak lagi dan pendapatan mereka pun lebih meningkat lagi, seperti itu. Berarti dengan dana sebesar itu bisa dikatakan pemerintah sudah mendukung profesi nelayan ya Kak? Sudah mendukung. Oh gitu ya, menarik. Nah, tapi di sini Sobat Bahasa di rumah, setelah kami mengobrol panjang lebar mengenai tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Salah satunya itu pendapatan yang tidak menentu. Nah, di sini kami berdua ingin menawarkan sebuah konsep pengelolaan hasil tangkapan ikan yang dapat meningkatkan penghasilan nelayan, yaitu frozen food. Melalui cara ini, ikan dapat bertahan hingga sekitar 1 minggu. Selain itu, hasil tangkapan ikan tidak hanya dijual ke pasar, tetapi bisa juga diolah menjadi kerupuk ikan, otak-otak, bakso, atau nugget dengan berbantuan media sosial sebagai sarana promosi. Obrolan kita itu seru banget ya hari ini. Kita itu benar-benar dibuka mata kita, benar-benar diberikan banyak wawasan baru mengenai kehidupan nelayan. Yang dimana kehidupan nelayan ini nggak cuma sekedar melaut aja, tapi benar-benar banyak banget ceritanya nih. Kayak bagaimana mereka menangkap ikan, dana-dana yang didapatkan, alat yang digunakan, hingga mereka benar-benar bertahan lah secara ekonomi. Pokoknya benar. hebat banget ya. Aku di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Erika dan Kak Vina yang sudah bersedia hadir untuk berbagi kisah pengalamannya nih di sini, gitu ya. Terima kasih Kak Erika dan Kak Vina. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nah, aku juga mau terima kasih kepada rekan aku Syifa yang sudah membantu obrolan ini dari awal hingga akhir nih. Oke, jadi terima kasih juga kepada Windia, Vina, dan Erika, serta Sobat Bahasa yang sudah senantiasa menyimak acara podcast kami dari awal hingga akhir. Dulu laut menjadi harapan, sementara kini sering menjadi kekhawatiran karena perubahan zaman dan kondisi lingkungan. Jika laut rusak, masa depan ikut tenggelam. Oleh sebab itu, aku, kamu, dan kita semua semoga lebih menghargai laut dan bersama-sama menjaga laut kita, karena laut adalah sumber kehidupan bagi banyak orang. Benar. Nah, Sobat Bahasa di rumah, kalau kalian mempunyai cerita, pengalaman, atau pendapat kalian tentang masyarakat nelayan, boleh dong ya share di kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Sobat Bahasa tentang ini ya.
Aku India. Aku Syifa. Kami sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast kemaritiman berikutnya. Dadah Sobat Bahasa.